Pak Ahwil, ganja obat atau merusak? Ganja itu kalau kita kembali kepada habitatnya, ya, itu kan dikeluarkan oleh Single Convention PBB 1961. Jadi bahwa ganja, pohon-pohon dari tanaman itu ada 3. Yang pertama itu adalah marijuana, itu yang namanya ganja. Yang kedua Erythroxycline coca, itu bahan kokain. Dan pohon popi atau opium ini bahan morfin, dan lain-lain. Ketiganya memabukan itu? Macam-macam tipenya. Ada yang stimulan, ada yang depresan, ada yang halusinogen. Oh, bedanya apa tuh? Misalnya tadi ganja misalnya? Ganja itu lebih banyak ke halusinogennya. Halusinasi? Ya, halusinasi. Oke, kalau opium dan juga opium tadi... itu depresan. Depresan itu misalnya untuk? Untuk menekan pusat susunan saraf. Jadi kalau seandainya mungkin skizofrenia atau gangguan itu mental. Banyak ke obat tidur, ke obat tidur, baik. Makanya yang paling saat ini masih dipakai oleh dunia kedokteran adalah morfin. Morfin. Dokter itu paling ampuh kalau operasi adalah morfin. Dan orang sakit kanker, menghilangkan sakit adalah morfin. Permasalahannya sekarang juga kan ada ganja untuk alternatif itu. Juga terkait dengan penyembuhan. Betul demikian, Pak? Kalau kita bicara ganja, itu bicara bukan hanya pohonnya ansih ya. Tapi kita itu apa zat-zat yang terdapat di pohon ini. Ganja ini ada suatu zat di sana yang namanya tetrahydrocannabinol. Ya, THC. Tetrahydrocannabinol yang di ganja-ganja yang tumbuh di Indonesia ini itu rata-rata di atas 18%. Sekitar 18% lah. Tinggi itu? Sangat tinggi. Efeknya? Efeknya macam-macam, bisa halusinogen, bisa merusak dan bisa merusak tubuh. Oke, halusinasi dan merusak. Nah, kalau itu tanpa di ini tanpa di apa-apain, langsung dipakai, itu pasti merusak. Permasalahannya kalau medis kan itunya bisa dikecilkan, Pak. Bisa diambil ekstraknya. Yang manfaatnya diambil, kalau nggak salah cannabidiol ya. Cannabidiol. Itu yang bermanfaatnya. Cannabidiolnya diambil, THC-nya dibuang. Atau dikurangi minimal. Betul. Untuk medis, kan bisa diambil seperti itu, Pak? Kemungkinan itu mungkin saja, asal kita mampu merekayasa namanya THC itu bisa di bawah 5% dan cannabidiolnya naik. Karena begini, saya tanyakan, kenapa kemudian ini menjadi penting? Bahwa ada bukti dari medis, ganja terkait juga dengan bisa mengurangi beberapa penyakit misalnya. Betul. Tapi Indonesia masih terus melarangnya seolah menutup mata. Padahal kita bicara negara lain misalnya, Amerika, Australia, Italia, Thailand, Israel, semuanya melegalkan ganja medis. Saya katakan ganja medis ya. Ganja medis ya. Untuk rekreasional. Bukan melegalkan ganja. Bukan. Tapi ganja medis. Kenapa Indonesia tidak? Ini kan untuk menjadikan ganja medis ini kan suatu proses yang sangat panjang. Tapi jangan salah juga. Kita ini, khususnya Kementerian Kesehatan, itu punya Balai Penelitian Tanaman Obat. Balai sekarang udah jadi balai besar. Di sana ditanam semua jenis tanaman yang bisa dijadikan untuk obat. Termasuk yang dilarang, seperti ganja misalnya. Jadi sebetulnya kalau mau kan kita teliti dong. Bisa nggak kita membuat ganja ini THC-nya dari 18% bisa menjadi 5% dan cannabidiolnya bisa naik. Itu rekayasa itu tidak murah. Ada banyak barang bukti di BNN ganja. Bolehkah itu diberikan untuk kepentingan penelitian? Boleh, asal badan resmi yang meminta dong. Badan penelitian yang meminta. Oke. Enggak, jadi kalau semua orang boleh minta kan betul. Harus badan penelitian, misalnya Balitbangkes tadi. Misalnya Balai Penelitian Penanaman Obatnya ini Depkes minta. Pasti kita kasih. Termasuk juga misalnya ada lahan khusus yang dijaga ketat misalnya untuk menanam ganja demi penelitian. Itu di Balai Penelitian Tanaman Obat. Dan lebih masif lagi misalnya beberapa daerah yang kemudian dijaga oleh negara tentunya. Saat ini belum ada, terus terang. Saat ini belum ada. Jadi kalau boleh saya simpulkan, BNN mendukung ganja yang dilakukan untuk medis, bukan untuk rekreasional ya. Untuk mabuk-mabukan dan sebagainya, tidak. Itu kita singkirkan. Tapi untuk medis, oleh lembaga tertentu, dengan diawasi ahli, BNN setuju. Kita pokoknya yang nggak setuju itu adalah ganja dilegalkan. Itu. Ganja dilegalkan. Kan selalu omongan orang kan ganja dilegalkan gitu kan. Tapi ganja medis dilegalkan boleh dengan syarat tertentu. Kalau ganja medis itu harus diteliti dulu baru dilegalkan kan. Kalau hasilnya belum jelas kan gimana mau dilegal? Jadi harus ada hasil resmi dulu. Iya dong. Baru kemudian bisa dilegalkan medisnya. Iya, betul. Bukan ganja secara umum. Iya. Jadi ganja tidak bisa dilegalkan di Indonesia. Dan tidak akan pernah dilegalkan. Terima kasih. Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ahwilutan, Koordinator Ahli Badan Narkotika Nasional BNN. Terima kasih Bapak, sehat selalu. Salam sehat.